Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santri Maya. Saya berasal dari Desa Tim Huseng, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 pada Universitas Hairun Ternate, program studi PGSD. Pada hari ini tanggal 14 Desember 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja. Langsung masuk bicara sebentar ya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Nah, ada temannya yang tidak bisa mengikuti pelajaran hari ini? Tidak. Nah, semuanya hadir semua ya? Oke. Nah, siapa yang mau memimpin temannya baca doa? Fitra. Silahkan Fitra, pimpin temannya baca doa. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini,
mengelompokkan benda dan bukan benda. Mengelompokkan benda dan bukan benda. Pintar. Sudah paham ya tentang pelajaran kemarin ya? Kita akan mempelajari tentang materi yang ada pada kelas 3. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku, pada pembelajaran yang ketiga. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan membaca teks mengenai benda yang terbuat dari kertas, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati benda dari kertas, peserta didik dapat mengidentifikasi benda-benda yang berbahan dasar dari kertas dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan berdiskusi dalam kelompok, peserta didik dapat memaparkan hasil diskusi. Yang keempat, dengan mencari arti kata dari kosakata yang diberikan, peserta didik dapat memahami arti kata baru dengan tepat. Selanjutnya, dengan mengiringi lagu, peserta didik dapat mempraktikkan pola irama lagu dengan tepukan yang tepat. Selanjutnya, dengan mengamati alat ukur, peserta didik dapat mengidentifikasi satuan panjang yang ada di alat ukur tersebut dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan melakukan praktik pengukuran tinggi badan teman, peserta didik dapat melakukan pengukuran dengan satuan yang tepat. Sekarang Ibu ingin kalian menyebutkan benda-benda yang terbuat dari kertas. Apa saja? Coba, Sarah. Tisu. Aira. Buku. Siapa lagi laki-laki? Koran. Siapa? Nia. Koran. Apa lagi? Air Adlis? Karton. Ya, karton atau kardus. Jadi, adapun benda yang terbuat dari kardus, yang terbuat dari kertas, bisa kalian lihat pada gambar di atas. Ada buku, ada tisu, ada koran, dan ada kardus. Sekarang Ibu ingin kalian membaca teks yang ada di atas ini. Silahkan dibaca. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit untuk membaca teksnya. Nah, sambil membaca teksnya, Ibu akan membagikan LKPD. Nah, sebentar kita akan sambil mengerjakan LKPD. Ingat, jangan lupa ditulis namanya dengan nama lengkap ya. Nama lengkap, bukan nama panggilan. Nah, di LKPD kalian itu ada teks yang seperti yang ada di atas, bisa dibaca. Sudah selesai dibaca? Nah, sudah selesai dibaca ya. Sekarang Ibu ingin kalian menandai kata-kata, menandai kata-kata yang belum pernah kalian dengar. Nah, di antara teks ini ada kata yang ada kata yang belum pernah kalian dengar. Silakan ditulis pada kolom yang telah disediakan. Misalnya kata apa yang biasa belum pernah didengar? Misalnya kardus. Kardus kan belum pernah, jarang didengar kan? Nah, bisa ditulis kardus.
teksnya? Sudah. Sudah dicatat atau ditandai kata yang baru pertama kali kalian temukan? Sudah. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan kata apa saja yang baru pertama ditemukan? Coba, ya Nia, apa Nia? Kardus. Kardus. Ada yang lain? Atlis, apa? Ampas. Kalau Fitra? Luna. Kalau Nuraidin? Menggiling. Kalau Aira? Selulosa. Sarah? Apa kata yang ditemukan Sarah? Molekul. Aulia? Tipis. Nah, jadi kalian sudah menemukan kata yang belum pernah kalian temukan sebelumnya. Jadi ada yang temukan selulosa, ada yang menemukan lunak, molekul, ampas, pulp, pipi, menyerap, kardus, serat, dan menggiling. Nah, sekarang Ibu ingin kalian mencari arti dari kata-kata di atas. Bisa dicari pada buku Kamus Bahasa Indonesia. Sudah dicari arti kata yang telah ditemukan tadi? Sudah. Sudah. Sekarang coba Nia sebutkan satu kata yang kamu temukan tadi dengan artinya apa? Molekul artinya bagian terkecil senyawa yang terbentuk dari kumpulan atom yang terikat secara kimia. Sekarang Fitra, coba dibaca arti dari kata yang telah ditulis tadi. Oke. Sekarang Aira, bisa dibaca kata yang ditemukan tadi Aira dengan artinya. Artinya sisa barang yang telah diambil sariang atau partinya. Oke, sekarang Atlis. Seperti kayu, kertas, bekar yang dibuka dan diambilkan ke dalam. Oke. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan tentang teks tadi, tentang teks yang kalian baca tadi, kertas di sekitar kita. Ada yang mau ditanyakan? Semuanya sudah paham ya? Nah, sekarang Ibu ingin kalian mengamati benda di sekitar kalian dan tuliskan nama-nama benda yang ada di sekitar kita saat ini yang terbuat dari kertas. Bisa diperhatikan pada lembar LKPD-nya di halaman yang kedua yang ini. Jadi sekarang coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita dan tuliskan benda yang terbuat dari kertas pada lembar LKPD-nya. Di sini misalnya, nah di sekitar kita ini kayak benda yang terbuat dari kertas apa? Oke, sudah? Sudah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, benda yang terbuat dari kertas yang ada di ruangan kita apa? Aulia? Ada buku. Kalau Nia? Ada tisu. Apa lagi? Aira, apa lagi? Pintar, majalah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan banyaknya kayu yang digunakan untuk membuat kertas.
Jadi untuk setiap tonnya pulp membutuhkan 4,6 meter kubik kayu. 1 ton pulp menghasilkan 1,2 ton kertas. Dalam 1 hektarnya hutan tanaman industri dapat dihasilkan lebih kurang 160 meter kubik kayu. Bila diambil contoh sebuah industri pulp dengan kapasitas produksi 2 juta ton, pulp bertahun akan membutuhkan kayu yang berhasil dari hutan seluas 58.000 hektar setiap tahunnya. Akasia memiliki daur tumbuh selama 6 tahun, sehingga sebuah industri pulp membutuhkan hutan seluas 348.000 hektar untuk dapat terus beroperasi. Pada saat ini kurang dari 70% bahan kayu untuk industri kertas berasal dari hutan alam. Hal ini dikarenakan banyak industri pulp yang tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan penanaman kembali, sehingga industri pulp terus-menerus mengkonsumsi kayu dari hutan alam. Untuk setiap hektarnya, hutan alam menghasilkan kayu rata-rata sebanyak 60 meter kubik. Untuk industri yang sama seperti di atas, bila 30%-nya diperoleh dari hutan tanaman industri yang ditanam, maka untuk memenuhi 70% kebutuhannya, industri bersangkutan akan terus-menerus menebang hutan alam seluas 107.000 hektar setiap tahun. Ini artinya setiap jam hutan seluas 5 kali lapangan sepak bola ditebang untuk menghasilkan kertas. Itu baru untuk memenuhi 1 industri pulp. Dengan 7 industri pulp yang ada dewasa ini, dengan kapasitas 5,8 juta ton setiap tahunnya, maka hutan seluas 3 lapangan bola ditebang setiap menitnya. Saat ini 90% bahan baku pulp di dunia berasal dari kayu, yang mencakup angka sekitar 170 juta ton per tahun. Sebanyak 640 juta meter kubik dikonsumsi setiap tahunnya, atau hampir sekitar 13% dari total kayu yang digunakan di seluruh dunia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tanpa harus menebang hutan alam, maka dibutuhkan selama 10 juta hektar tanaman yang harus ditanam setiap tahunnya. Jadi ini adalah penjelasan berapa banyaknya kayu yang dibutuhkan untuk membuat kertas. Sekarang Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Masing-masing tugas kalian masing-masing adalah mendiskusikan cara apa yang akan kalian lakukan untuk menghemat penggunaan kertas. Bisa dikerja pada LKPD-nya. Silahkan diskusi dengan kelompoknya, Aulia dengan Sarah, Nia dengan Aira, Adlis dengan Nuraidin dan Fitra. Silahkan diskusikan. Tetap jaga jarak ya, tidak boleh berdekatan sekali. Ya. Misalnya apa? Tidak membuang bekas yang sudah tidak digunakan. Iya. Sudah? Oke, sekarang menghadap ke depan kembali. Kalian masih ingat pelajaran kita yang lalu tentang mengiringi lagu teka-teki menggunakan cepukan tangan? Masih ingat? Masih. Sekarang Ibu bagi 2 kelompok. Kelompok pertama perempuan dan kelompok kedua laki-laki. Silakan mengiringi lagu teka-teki menggunakan tepukan tangan. Nah, sekarang kelompok perempuan dulu atau kelompok 1 dulu? Kelompok 1 dulu. Bisa berdiri di tempatnya. 1,
Oke, 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sudah bagus. Sekarang kita ke kelompok 2. Silakan berdiri kelompok 2. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, saran ibu untuk kelompok 2 lebih kompak lagi dan lebih semangat lagi dalam belajar. Nah, sekarang masih ingat dengan alat-alat musik ritmis ini? Masih. Nah, Gendong. alat musik ada triangle, ada tamborin, ada maracas, dan ada Gendang. gendang. Jadi, selain menggunakan alat musik ritmis ini, kita juga bisa menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi sebuah lagu seperti yang telah kalian lakukan tadi. Nah, sekarang coba perhatikan benda gambar yang ada di atas ini. Ini adalah pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati. Ketiga pohon ini digunakan untuk membuat kertas pintar. Jadi pohon-pohon inilah yang akan dibuat menjadi kertas yang bisa kita gunakan sehari-hari. Nah, perhatikan di antara pohon ini
Ini sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, sekarang Ibu ini sekarang coba perhatikan LKPD-nya. Perhatikan LKPD-nya. Nah, Ibu ingin kalian menuliskan jenis alat ukur yang digunakan sesuai dengan bagian yang ada. Misalnya kalau tinggi badan, kira-kira mengukurnya menggunakan meteran apa? Meteran meteran pita. Nah, silahkan dikerja di LKPD-nya. Sudah dikerja? Sudah. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Kalau tinggi badan diukur menggunakan meteran apa? Pita. Pintar, ada meteran pita. Kalau panjang lingkar pinggang menggunakan meteran pita. Pintar. Kalau panjang meja di kelas menggunakan meteran apa? Pintar. Kalau panjang lompatan teman kelompokmu menggunakan pintar. Lebar papan tulis di kelasmu menggunakan pintar. Panjang halaman sekolah menggunakan apa? Pintar. Sudah paham ya sekarang? Nah, sekarang kita akan mengukur tinggi dari teman kita. Di sini Ibu sudah sediakan. Nah, sekarang kalian saling mengukur satu sama lain. Coba siapa? Sarah mengukur Aira dulu. Perhatikan caranya Sarah mengukur Aira. Pelan ya, hati-hati, diangkat sampai sejajar. Panjangnya berapa? Berarti 120. Sampai berarti 120 ditambah 8 ini 120 itu berapa ya? 128 cm. Panjang Aira berapa, Sarah? Sarah, panjang Aira 128 cm. Jadi kalian bisa tulis di lembar LKPD-nya nomor 1 nama teman Aira, panjangnya 128 cm. Nah, sekarang Adlis atau Fitra yang mengukur Adlis. Coba Fitra yang mengukur Adlis. Adlis berdiri, Fitra ukur Adlis. Suruh injek ini ya supaya tidak. Panjangnya berapa? Panjangnya berapa, Fitra? Adlis? Berapa? Ya, sekarang panjang Adlis 123. Coba ditulis. Nah, sudah semua kan? Sekarang dari panjang teman kalian tadi yang telah kalian ukur, sekarang diurutkan mulai dari yang pendek, yang terpendek ke yang tertinggi.
Ya, diurutkan mulai dari yang pendek ke yang tertinggi. Oke, sekarang sudah selesai? Sudah. Sudah. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sudah mengerti, sudah paham semua tentang pelajaran hari ini atau ada yang tidak dimengerti? Sudah paham semuanya? Nah, ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan materi hari ini? Coba, siapa? Mia. Menemukan kata-kata yang baru. Oke, siapa lagi? Ada yang bisa lagi? Coba Aira. Aktif pola irama. Pintar. Apa lagi Adlis? Ya, mengukur panjang teman. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah menemukan kosakata baru dan mencari artinya, kemudian melakukan tepuk pola irama, dan yang terakhir adalah mengukur panjang teman kita. Nah, sebelum menutup pelajaran, mari kita menyanyikan salah satu lagu daerah yang ada di Indonesia yang berasal dari Papua. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Jadi besok kita akan mempelajari tema 3, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, siapa yang bisa memimpin temannya baca doa? Oke, Nia, silakan maju ke depannya. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Salam Ibu kepada orang tuanya masing-masing. Ingat, hati-hati di jalan. Kalau pulang, kalau jalan itu di sebelah mana? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Assalamualaikum.